semuanya, selamat malam. Ketemu lagi di acara yang paling keren seluruh dunia ini dan yang paling kita tunggu-tunggu, apalagi kalau bukan cemilan, cerita milenial anak muda. Oke teman-teman, kayak biasa kalau tampilannya udah begini berarti special edition ya. Kita mau dengar lagi kesaksian dari anak-anak Tuhan yang mengalami lawatan Tuhan, jamahan Tuhan, dan juga mungkin pembentukan dari Tuhan. Dan juga mengubah mereka, menguatkan mereka, dan bikin mereka semakin cinta sama Tuhan. Nah, kali ini kita mau dengar dari dua teman-teman aku yang keren banget pastinya. Yang mereka pun merasa Tuhan itu baik banget dalam kehidupan mereka. Dan mereka mau bagikan bagaimana Tuhan baik dalam kehidupan mereka kepada teman-teman semua. Selamat menyaksikan, semoga teman-teman diberkati dan terutama nama Tuhan dimuliakan. Oke. Shalom. Perkenalkan, nama saya Yusril Adamuhu. Saya biasa dipanggil Yusril, bisa juga dipanggil Yus. Ya, kesibukan saya saat ini, saya adalah seorang mahasiswa di Institut Injil Indonesia. Sekarang saya tingkat 2 teologi. Ya, bersyukur sore hari ini saya boleh menceritakan kebaikan Tuhan. Ya, saya akan bersaksi bagaimana Tuhan Yesus panggil saya sehingga saya boleh mengikuti panggilan Tuhan. 2019 setelah saya lulus dari SMA, saya lanjutkan studi saya di Institut Injil Indonesia. Walaupun dari kecil saya tidak pernah berpikir atau tidak pernah ada di pikiran saya untuk menjadi seorang hamba Tuhan ataupun pendeta. Ya, karena sekarang saya teologi jadi pendeta. Saya tidak pernah berpikir untuk masuk pendeta. Dan saya mengerti ketika saya sudah ada di kampus ini di Institut Injil Indonesia atau biasa disebut I3. Ya, saya beriring berjalannya waktu, saya mengerti akan panggilan Tuhan bahwa memang saya dipanggil Tuhan di tempat ini. Berjalannya waktu dalam proses pembentukan saya, tahun kemarin, tahun 2022 merupakan tahun yang menurut saya tahun yang penuh dengan kegagalan. Tahun yang dimana saya jatuh bangun. Ya, banyak jatuhnya. Tapi puji Tuhan saat ini saya bangun, saya bangkit. Di tahun 2022 saya mengalami banyak masalah. Ya. Pada bulan Januari tahun 2022 kemarin diakibatkan oleh perilaku saya sendiri, tentunya kenakalan saya sendiri, sehingga saya dibentuk Tuhan. Karena saya tidak taat, ya bisa dikatakan tidak taat, sehingga saya mendapatkan hadiah yang diberikan dari pihak kampus. Saya harus pembuktian diri, saya harus menerima skorsing selama 1 tahun, pembentukan di luar. Dan ketika diberitahukan bahwa saya harus menerima pembentukan di luar lagi selama 1 tahun, saya pikir beberapa waktu yang telah saya jalani di tempat ini, ya saya bukan tidak dipanggil Tuhan untuk menjadi hamba Tuhan. Karena ya saya sudah di skorsing atau saya sudah keluar dari kampus ini selama 1 tahun. Dan itu saya harus menjalani pembentukan di luar. Saya pikir saya tidak dipanggil Tuhan. Mungkin saya tidak cocok di kampus ini dan mungkin saya harus di luar. Ya, apakah melanjutkan studi yang lain atau bagaimana. Tetapi sebelum keputusan diberikan, ya dari bulan Januari, terus keputusan bulan Februari tanggal 26 surat diberikan kepada saya. Dan saya membaca isi surat itu bahwa saya harus menerima pembentukan kembali di luar selama 1 tahun. Selama 1 tahun saya dibentuk di luar, baru saya bisa kembali lagi di tempat ini, di kampus, untuk mengikuti pembentukan kembali. Selama saya merenungkan, tentunya saya menyesal karena saya berbuat salah, saya tidak taat. Coba kalau saya taat, saya tidak mendapatkan hadiah yang
begitu besar yang diberikan kepada saya. Ya, tapi berjalannya waktu saya dukungan dari teman-teman, orang tua, keluarga saya. Ya, dukungan doa, saya bersyukur, berterima kasih. Terima kasih buat semua teman-teman yang selalu mendoakan saya, keluarga saya, orang tua saya selalu mendukung dalam doa. Kata mama saya begini, semua itu ada baiknya. Ya, jadi kamu harus menjalani saja apapun yang sudah diberikan atau keputusan dari pihak sekolah buatmu. Jalani saja. Dan saya pikir karena saya harus mengikuti pembentukan selama setahun atau pelayanan di luar selama setahun, saya kemarin melayani di salah satu gereja Gemis atau gereja Masehi Injile Sangihe Talaut di Sulawesi Utara. Tepatnya saya melayani di Pulau Siau. Ya, saya melayani di sana dan tidak mudah bagi saya untuk saya melayani. Apalagi bukan di tempat saya sendiri. Saya melayani di tempat orang lain. Saya diperhadapkan dengan wajah-wajah yang baru. Ya, banyak hal yang saya dapatkan. Selama setahun boleh saya lewati pelayanan. Semua itu saya yakini karena Tuhan yang ada bersama-sama dengan saya. Tuhan yang tolong saya, mampukan saya. Ya, karena itu merupakan pelayanan perdana saya. Di kampus selama pembentukan saya tidak pernah melayani, apalagi berdiri di atas mimbar, ya persekutuan pemuda atau remaja, anak-anak, persekutuan-persekutuan yang lainnya. Saya tidak pernah memimpin persekutuan. Tetapi ketika saya mengalami yang seperti saya bilang tadi, musibah, kegagalan, dan saya dibentuk kembali, saya dipercayakan banyak hal. Dan saya bersyukur sama Tuhan karena ya, kalau bukan karena Tuhan yang mampukan, saya pikir saya tidak bisa. Apalagi dengan pengalaman saya, pembentukan yang saya ikuti itu belum cukup. Karena saya ya baru-baru mengikuti pembentukan. Jadi belum cukup untuk bekal bagi saya di dalam saya melayani. Tapi puji Tuhan, Desember kemarin, Januari saya sudah kembali jadi pelayanan saya kurang lebih 10 bulan. Ya, tidak sampai setahun, puji Tuhan. Agak dipercepat, kena diskon. Ya, jadi 10 bulan saya melayani di luar dan saya tetap kembali ke tempat ini. Dan saya bersyukur semuanya itu bukan karena kuat dan hebatnya saya dapat melayani, tapi semua karena panggilan Tuhan. Dan saya bersyukur juga saya tidak lari dari panggilan Tuhan. Saya tetap mengikuti panggilan Tuhan walaupun di pikiran saya sebelum-sebelumnya bahwa kenapa saya harus balik lagi. Ya toh di luar banyak pembentukan, banyak sekolah-sekolah hamba Tuhan. Karena kalau di sini saya pikir saya sudah rugi waktu yang sudah jadi 6 tahun kalau dihitung dari awal masuk sampai nanti selesai. Tapi satu yang saya ingat bahwa Tuhan sudah panggil saya dari awal dan setahun boleh saya lewati pelayanan saya. Itu yang meyakinkan saya bahwa saya benar-benar dipanggil Tuhan untuk dapat melayani. Ya, karena kemampuan yang Tuhan berikan kepada saya di dalam tempat pelayanan saya, puji Tuhan saya tidak pernah sakit. Semua kebutuhan yang saya butuhkan selalu dicukupkan Tuhan. Banyak hal juga yang Tuhan berikan bagi saya, baik itu kemampuan. Dan itu yang membuktikan di dalam kehidupan saya bahwa ya tidak semua hal yang kita alami itu buruk. Walaupun baik kita manusia, khususnya bagi saya ketika awal saya mengalami hal itu, saya pikir ini hal yang tidak baik bagi saya. Ya, kenapa Tuhan kasih walaupun saya yang salah. Tapi saya bertanya, Tuhan kok saya harus mengalami hal seperti ini? Karena tidak mudah. Ya, ketika kita jatuh, ketika kita gagal. Mungkin bukan hanya saya yang merasakan pernah gagal. Mungkin teman-teman yang di luar sana yang mengikuti cara ini, mungkin ada yang pernah mengalami kegagalan atau pernah jatuh. Ya, dan ketika kita gagal, ketika kita jatuh, kita tidak akan
Bisa jadi kita ditolak, ditolak teman-teman kita, tolak keluarga kita, orang tua, saudara-saudara kita. Semua akan menjelek-jelekan kita ketika kita gagal. Karena yang mereka inginkan hanyalah hasilnya. Mereka hanya ingin melihat hasil, bukan sebuah proses. Tapi dari kegagalan yang kita pernah alami, akan banyak hal yang kita dapatkan. Kenapa? Karena proses yang dapat kita jalani, walaupun semua proses itu tidak mudah. Banyak proses yang baik itu ya sulit untuk kita lakukan. Tapi ketika kita dapat menjalani semuanya itu, yakin semua itu karena Tuhan yang tolong kita. Tuhan yang mampukan kita sampai kita dapat menjalani semua. Nah, jadi ketika saya kembali di kampus ini, saya sekarang tetap melanjutkan studi saya. Ya, sekarang sudah tingkat 2. Ya, saya tetap di semester 4. Walaupun teman-teman saya yang seangkatan awalnya sudah semester 3, sudah semester 6, sudah tingkat 3. Iya, saya jadi adik tingkat lagi. Awal saya masuk, saya rasa lain, minder dengan teman-teman lain. Tapi semuanya itu hanya masalah waktu menurut saya. Ya, tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang. Hanya waktu saja. Tuhan kasih kita waktu yang berbeda-beda, dengan kemampuan juga yang berbeda. Tuhan kasih pada teman-teman yang lain. Dan satu hal yang saya ingin katakan, bahwa ketika kita gagal, ketika kita jatuh, jangan jadikan kegagalan kita untuk kita berpikir bahwa kita hanya sampai di situ. Ini sudah titik perjuangan saya. Ya, ketika kita gagal hari ini, terus langsung ada di hati kita untuk tidak mau bangkit lagi. Kita berhenti sampai di situ, terus pindah di jalur yang lain. Jangan. Kalau kita tidak gagal, kita tidak akan pernah merasakan yang namanya bagaimana sih proses yang Tuhan inginkan. Ataupun kalau saya sendiri di tahun kemarin, kalau saya tidak mengalami kegagalan, atau di tahun kemarin saya tidak pernah mengalami yang namanya saya jatuh, saya anggap diri saya baik-baik saja. Iya, tidak ada. Karena semuanya berjalan dengan baik, maka saya anggap mungkin saya sampai saat ini ya baik-baik saja. Tidak ada suatu hal yang menurut saya itu buruk atau iya, karena berjalan dengan baik terus, berjalan dengan lancar. Tapi ketika saya mengalami hal, proses, Tuhan proses saya, dan itu menurut saya awalnya tidak baik. Tapi seiring berjalannya waktu saya mengerti bahwa Tuhan ada rencana, Tuhan punya maksud di dalam kehidupan kita. Ya, ketika saya di proses Tuhan adalah Tuhan ingin menguatkan saya, iman saya dikuatkan, dan saya tidak boleh diam ketika saya gagal, ketika saya jatuh. Saya tidak boleh hanya sampai di titik itu. Tapi saya harus tetap bangkit, mengikuti proses yang ada, dan menjalani semua dengan taat tentunya. Karena kalau kita tidak taat, kalau kita tidak dapat merendahkan ego kita ya ketika ada aturan-aturan, terus kita anggap apa sih aturan hidup saya, jangan diatur-atur. Ketika kita tidak dapat merendahkan ego kita, Tuhan akan pakai cara apapun, siapapun itu, untuk dapat memproses kehidupan kita. Supaya kita tetap rendah hati, tetap taat, tetap taat. Tentunya tetap taat. Terus tetap mengikuti panggilan Tuhan. Pesan saya untuk teman-teman yang ada di luar, yang mengikuti acara ini, sedalam apapun kejatuhan teman-teman, sejauh manapun kegagalan teman-teman, jangan pernah berhenti sampai di situ, tetapi tetap bangkit
Dan salah satu yang paling penting, jangan pernah jauh dengan Tuhan. Tetap mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena ketika kita ingin bangkit, kita ingin maju, dan Tuhan kita mendahulukan Tuhan di dalam kehidupan kita, kita mengutamakan Tuhan, maka semuanya itu tidak akan pernah sia-sia, tidak akan pernah gagal apa yang ingin kita capai ketika kita menyerahkan semua ke dalam campur tangan kasih Tuhan. Yakin Tuhan yang akan tetap menuntun, Tuhan yang akan tetap memegang tangan teman-teman sekalian. Ya, Tuhan tidak akan pernah membiarkan, dan apa yang akan menjadi tujuan kita, semuanya itu akan dibuat Tuhan berhasil. Demikian mungkin yang dapat saya bagikan saat ini. Dan dari kesaksian saya ingin membawakan satu pujian. Biarlah lewat pujian ini, lewat kesaksian tadi, cerita bagaimana Tuhan boleh pilih saya, bagaimana Tuhan boleh proses saya, itu dapat menjadi berkat bagi teman-teman sekalian. Shalom. Jawaban hidupku, hatiku tenang berada dekatmu. Kau yang pelihara hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Tenang berada dekatmu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah
memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Oke, ya shalom. Perkenalkan, nama saya Febrilian Putri Gulen, biasa dipanggil Febri. Saat ini saya berusia 20 tahun. Nah, saat ini saya mau menceritakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan saya yang bagi saya itu sangat berkesan sekali. Saya sekarang sudah semester 3. Saya mahasiswi Institut Injil Indonesia. Ketika masuk semester 3 ini kemarin, jujur selama 1 semester itu saya hidup dalam ketakutan. Saya takut, saya gelisah, saya takut nggak bisa lewati pembelajaran, bahkan semuanya saya takut, bahkan mengikuti pelayanan saya sangat takut. Saya mengalami ketakutan itu, merasakan ketakutan itu selama 6 bulan. Jadi selama 1 semester itu saya kayak berjalan nggak tahu mau kemana. Memang saya kayak tetap melakukan rutinitas setiap hari, tapi di sisi lain saya kayak buta maksudnya saya kayak berjalan melakukan segala sesuatu itu nggak tahu untuk apa. Saya baca firman Tuhan, firman itu tidak bisa menyentuh hati saya, bahkan banyak nasihat, saya banyak sharing kepada orang-orang yang saya percayai, tapi selama 6 bulan itu saya tidak merasakan apa-apa. Saya hampa, saya mati secara rohani. Kemudian ketika sebelum masuk tentamen yang untuk mengakhiri semester 3 kemarin, 3 minggu sebelum itu saya renungan dari Yohanes 15. Nah, Yohanes 15 ayat 16 itu di situ ada ayat panggilan saya. Nggak tahu kenapa selama 2 minggu berturut-turut saya kayak tergerak untuk renungan di ayat itu, di pasal tentang ayat panggilan saya itu. Jujur juga ayat panggilan itu sebenarnya saya hanya asal-asal pilih kemarin karena tuntutan dari sekolah. Kemudian saya hanya renungan dari situ, saya baca dari awal sampai akhir, tapi saya tidak mengerti. Saya tidak mengerti sama sekali, bahkan ya saya hanya sekedar baca saja. Tapi setelah saya membacanya 2 minggu, akhirnya Tuhan ingatkan saya bahwa Tuhan izinkan ketakutan selama 6 bulan itu karena Tuhan mau singkapkan dan memberikan pengertian tentang ayat panggilan saya. Dari situ saya mengerti bahwa Tuhan izinkan ketakutan itu terjadi supaya saya boleh belajar lagi untuk setia dalam panggilan saya. Kemudian di situ saya mengerti juga bahwa dalam pasal 15 itu seperti dari ayat pertama sampai terakhir itu seperti apa yang saya alami sudah dituliskan dalam pasal itu. Itu yang membuat saya bilang, Tuhan,
Kalau bukan karena Tuhan mungkin saya tidak akan bertahan. Saya percaya bahwa saya ada saat ini juga semua karena Tuhan. Kemudian beberapa minggu yang lalu juga saya menghadapi satu masalah. Masalah itu membuat saya rasanya seperti dunia saya itu runtuh. Saya takut sekali, bahkan bukan cuma takut, saya malah marah sama Tuhan. Itu hal bodoh yang saya lakukan beberapa minggu yang lalu. Sepanjang kuliah dari pagi sampai siang, saya hanya diam, saya marah sama Tuhan, saya bilang dalam hati saya bilang, Tuhan kalau ini terjadi, ya buat apa saya ada di sini? Saya marah sama Tuhan, kemudian tapi setelah kuliah itu, siang itu Tuhan ingatkan saya, Tuhan sadarkan saya langsung bicara sama diri saya sendiri, kamu ini bodoh sekali. Tuhan itu bukan seperti yang kamu bayangkan. Tuhan itu nggak jahat. Tuhan itu nggak seperti yang, ya kalau menurut aku baik seharusnya itu yang terjadi dan itu yang Tuhan lakukan. Ternyata tidak. Dan saat itu saya pulang kuliah, saya lari ke kamar, saya cuma menangis, saya mohon ampun, saya bilang Tuhan, tidak sepantasnya saya marah sama Tuhan. Akhirnya malamnya saya renungan, saya menyesali kemarahan saya sama Tuhan. Kemudian saya renungan, Tuhan ingatkan lagi bahwa apa yang kamu alami itu, kamu akan mengertinya di akhir. Saya langsung, oke. Tuhan, saya percaya bahwa firman Tuhan ini benar-benar berbicara kepada saya. Mungkin saya tidak mengerti apa yang terjadi ini, tapi saya percaya bahwa saya akan mengerti di akhir nanti. Kemudian di dalam Yeremia 31 itu dikatakan lagi bahwa Tuhan berbicara kepada saya, katakan bahwa kamu sedang aku bangun. Istilahnya Tuhan sedang membangun diri saya, mental saya, bahkan emosi saya. Saat itu saya percaya bahwa apa yang Tuhan lakukan, apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan saya, itu tidak pernah kebetulan. Kemudian firman Tuhan pada ayat selanjutnya lagi berkata bahwa masih ada harapan di hari depanmu. Demikianlah firman Tuhan, dan itu yang membuat saya semakin teguh, dan saya percaya bahwa Tuhan pasti menyediakan masa depan yang terbaik dalam kehidupan saya. Bahkan untuk hari depan saya percaya bahwa ketika saya berharap kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan terus menolong saya, menopang saya, bahkan yang pastinya tidak akan pernah meninggalkan saya. Nah, buat teman-teman yang ada di rumah, mungkin kita punya masalah yang berbeda. Mungkin teman-teman punya masalah keluarga atau yang lainnya, tapi saat ini saya mengingatkan teman-teman bahwa hidup kita itu berharga. Apapun yang terjadi, Tuhan izinkan itu terjadi, karena Tuhan punya maksud yang baik untuk kita. Dan ingat bahwa kamu, aku adalah anak perempuan Bapa di surga dan anak laki-laki Bapa di surga. Dan buat kamu yang mungkin sedang sulit untuk mengampuni, sulit untuk mengasihi, percaya bahwa ketika kamu mengambil keputusan untuk mau mengampuni, mau mengasihi, maka Tuhan yang akan bekerja seterusnya. Kamu nggak perlu khawatir, yang penting kamu ambil keputusan untuk mengampuni. Dan buat kamu yang mungkin ada masalah lain, baik itu broken home atau broken heart dan lain sebagainya yang membuat kamu tidak nyaman dengan posisimu saat ini, aku berpesan buat kamu bahwa Tuhan itu baik. Tuhan itu tidak pernah gagal. Mungkin ketika kamu berdoa, Tuhan tidak ubah masalahmu. Tapi yang pastinya ketika kamu berdoa, Tuhan pasti jawab doamu. Mungkin Tuhan tidak ubah masalahmu, tapi Tuhan mengubah perspektifmu. Artinya bahwa cara pandang kamu, penilaian kamu tentang bagaimana Tuhan izinkan semuanya terjadi. Nah, jadi dari semua pengalaman saya yang telah saya sharingkan tadi, saya belajar bahwa ketika berdoa, bukan Tuhan tidak ada, bukan Tuhan tidak mau menjawab, bukan Tuhan tidak peduli, tapi terkadang kita yang seperti batu kayak hati kita keras, nggak mau menerima Tuhan, mau berkata apa, dan pikiran kita juga, kita mengeraskan pikiran kita. Kita mau berpikir sesuai dengan apa yang kita pikirkan, apa yang kita rencanakan. Tapi untuk tahu semua kehendak Tuhan, ya kita harus merelakan semuanya, bahkan bersyukur untuk apa yang terjadi. Nah, saat ini saya akan
bernyanyi sebagai ucapan syukur saya, dan juga dalam kesaksian saya ini, pujian saya ini adalah landasan firman Tuhannya. Tadi pagi saya renungan dari Mazmur 13 berkata bahwa aku mau bernyanyi untuk Tuhan karena Dia telah melakukan perbuatan yang baik bagiku. Selamat menyaksikan. Datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Ku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertata dalam lemah. Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Engkau besertaku, Immanuel, Immanuel. Engkau Allah besertaku, Immanuel, Immanuel. Engkau besertaku, Immanuel, Immanuel. Engkau Allah besertaku.
teman-teman, puji Tuhan ya, kita udah diberkati banget dengan kesaksiannya Febri. Ya, kami dua Febri di sini ya. Oleh kesaksiannya Febri dan kesaksiannya Yusril. Aku kami nggak tahu, mungkin teman-teman ada yang lagi rasa kayak Yusril pernah gagal, bahkan pernah ikut pembentukan Tuhan lagi, ditambah waktunya, atau juga seperti Febri sempat marah sama Tuhan karena mungkin kurang tahu apa maksud Tuhan yang Tuhan mau nyatakan dalam kehidupan Febri. Kita nggak tahu bertiga, tapi kita bertiga dan semua tim 9 mendoakan teman-teman semua, apapun yang teman-teman rasakan dan alami, entah itu sama dengan Kak Yusril atau sama dengan Kak Febri, kita nggak tahu, tapi apapun itu kami yakin Tuhan pasti tolong, karena Yusril aja yakin Tuhan tolong dan juga Febri juga yakin Tuhan tolong. Tapi sebelum kita mengakhiri perbincangan kita kali ini, tadi waktu dengar kesaksian mereka aku kayak agak tertarik dan kayaknya perlu diingatkan lagi nih. Ketika Yusril dan Febri merasa, aku bisa katakan mungkin gagal mengerti maksud Tuhan. Bisa begitu ya? Gagal ataupun dalam proses untuk mengerti. Kita tiap hari proses sih. Apa sih cara ampuh kalian berdua supaya kalian itu tahu kalau benar-benar, oh ternyata Tuhan mau ini dalam kehidupan aku. Ternyata lewat begini Tuhan mau ini. Nah gitu. Dapat ya? Mungkin teman-teman di luar sana ada yang bingung, apa sih cara ampuhnya Kak supaya aku bisa kayak Kak Febri, bisa akhirnya tahu kalau kehendak Tuhan itu ini. Apa sih cara ampuh dari Kak Yusril supaya akhirnya aku tahu walaupun aku pernah jatuh, aku gagal, tapi ternyata Tuhan ada maksud lain gitu. Mungkin Febri dulu bisa. Kalau saya sih Kak, pertama itu singkirkan semua apa yang mengganggu pikiran kita. Itu termasuk masalahnya mungkin, karena itu yang sangat mengganggu sekali. Jadi untuk mengerti kehendak Tuhan itu, singkirkan dulu kehendak kita pribadi. Itu pertama. Kedua, datang sama Tuhan, akui semuanya. Dari hal kecil sekecil apapun yang mungkin itu kayak di mata manusia ya itu hal biasa. Misalnya menyepelekan atau kayak marah tadi seperti saya kan, marah sama Tuhan. Nah itu akui semua, dari hal yang kecil sampai hal yang besar, akui semua di depan Tuhan dan mohon ampun. Kemudian kalau misalnya kita misalnya sulit mengampuni atau sulit menerima keadaan, pertama itu kita harus bersedia meninggalkan semuanya. Kemudian kita mungkin sulit, karena kan kita berpikirnya untuk kedepannya kan. Ini saya kalau misalnya saya ambil keputusannya ya, saya nggak mampu gitu Tuhan, saya nggak mampu gitu. Nah tapi Tuhan mau supaya tahap awalnya itu kita harus ambil keputusan. Kalau sudah ambil keputusan, Tuhan yang melihat hati, Tuhan akan memampukan untuk proses berikut. Kalau dari saya itu sih Kak. Ya berarti intinya adalah positive thinking, itu yang utama. Maksudnya bukan berarti kita terlalu positif sampai kayak melupakan, dalam artian kayak ya udahlah jadi kayak anggap enteng, tidak juga ya. Jadi setiap permasalahan sekecil dan sebesar apapun itu kita bawa sama Tuhan dan kita yakin, itu bentuk positive thinkingnya. Kita yakin Tuhan pasti akan tolong. Jangan dikit-dikit karena ada masalah, udahlah Tuhan gak sayang sama aku gitu ya. Masalah datang dikit, Tuhan gak sayang sama aku, katanya mau panggil aku jadi hambanya, tapi begitu maksud Febri. Dari Kak Yusril, ada cara ampuh nggak supaya teman-teman di luar nih tahu kalau walaupun aku lagi gagal, ternyata Tuhan masih punya rencana indah dalam hidupku. Iya, kalau dari saya, ketika kita mengalami kegagalan ataupun mungkin kita pernah jatuh, satu kuncinya jangan pernah melepaskan hubungan kita dengan Tuhan. Ya, tetap membangun hubungan intim dengan Tuhan, sehingga ketika kita hubungan dengan Tuhan setiap hari semakin erat, kita tetap mengambil hubungan dengan Tuhan secara pribadi, maka kita akan diberikan kelegaan dari Tuhan. Nah, ketika kita merasakan kelegaan, Tuhan akan memberitahukan apa sebenarnya maksud dari hal yang kita alami itu. Karena semuanya tentunya ada maksud Tuhan yang ingin Tuhan tunjukkan kepada kita. Dan yang kedua, tetap bersyukur, ya apapun yang kita alami syukuri semua itu, karena seperti saya bilang tadi ada maksud Tuhan. Mungkin kita belum tahu sekarang, tapi kedepannya kita akan tahu. Jadi tetap bersyukur, jangan pernah ketika menghadapi hal-hal yang tidak baik terus langsung tidak mau bersyukur, selalu mengeluh. Jangan pernah mengeluh,
tetap bersyukur, dan yang ketiga berdoa. Ya mungkin Ya. 3 itu aja. Aku setuju sama Yusril, khususnya di bagian bersyukur ya. Ketika orang senang, untuk bersyukur tuh sangat gampang dan rasanya itu kayak normal. Tapi ketika dalam keadaan susah, ketika permasalahan itu datang, di situ tolok ukur bersyukurnya kita teruji. Ya kan? Apakah kita bersyukurnya karena keadaan baik, kita memuji Tuhan, berterima kasih sama Tuhan dan tetap mengakui keagungannya dalam keadaan ketika kita diberkati, atau justru ketika kita tidak merasa bahwa dunia ini mau runtuh rasanya, banyak permasalahan, di situ pun kita masih bisa bersyukur sama Tuhan. Oke, sekali lagi dari tim Cemilan dan semua teman-teman, kita bersyukur ya untuk kehadiran Kak Yusril sama Kak Febri. Kita doakan terus supaya mereka dalam pembentukan semangat, kuliah, pelayanan, dan kita rindu juga nanti kita dengar lagi kesaksian yang lebih luar biasa lagi melalui Kak Yusril dan melalui Kak Febri. Nama Tuhan dimuliakan. Amin. Oh iya, satu lagi Kak, yang biasanya mengganggu pikiran anak muda ini, Apa tuh? omongan orang. Benar. Omongan oke. orang. Apa kata orang ya? Ya. Jadi untuk teman-teman yang ada di rumah, kalau ada omongan orang yang bersifat tidak membangun, itu nggak usah didengarin. Iya, benar. Benar. Kita punya 2 tangan untuk menutup 2 telinga kita. Betul. Tapi kita nggak punya beribu-ribu tangan untuk menutup semua mulut orang. Ya kan? Jadi kita punya 2 tangan untuk menutup telinga kita, dan ya kita pilihlah yang membangun, yang meningkatkan kualitas hidup, meningkatkan skill, saran, itu yang kita dengar. Tapi kalau yang melemahkan, singkirkan itu semua. Kalau misalnya udah tahu kebenaran itu, maksudnya kebenaran apa yang Tuhan sampaikan, ya fokusnya ke apa yang kebenaran Benar. itu. Iya. Oke. Ya, tapi lagi-lagi teman-teman, kami bertiga mungkin ada yang sama dengan Febri atau dengan Kak Yusril, tapi apapun itu, yakin dan percaya Tuhan pasti akan tolong. Jangan langsung lari ke hal-hal yang justru bikin kita makin jauh dari Tuhan dan bikin iman kita lemah ya. Sebelum kita mengakhiri perbincangan dan acara misi Milenial Bersaksi kali ini, aku mau baca satu ayat firman Tuhan untuk kita semua. Mazmur 37 ayat 23 sampai 24. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak sebab Tuhan menopang tangannya. Oke, teman-teman di luar sana, apapun permasalahan kalian bisa ketik di kolom komentar mungkin ya. Yang mau didoakan, nanti kita tim siap mendoakan teman-teman, dan kita semua ready untuk mendengarkan, membaca semua keluh kesah kalau ada, dan kita akan terus doakan juga. Sekali lagi terima kasih Yusril, terima kasih Febri, 2 Febri ini. Tuhan Yesus berkati kita semua, sampai ketemu di Cemilan minggu depan. Tapi sebelum kita tutup, aku mau berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk acara kali ini. Kami bersyukur 2 anakmu memberitakan dan membagikan bagaimana Tuhan bekerja di dalam dan melalui mereka lewat pengalaman hidup, lewat pergumulan, lewat kegagalan, lewat jatuh mungkin. Kami bersyukur untuk semua hal yang Tuhan izinkan terjadi, yang kami yakini semuanya mendatangkan kebaikan bagi tiap-tiap kami. Terima kasih untuk hamba-Mu Yusril dan juga Febri yang sudah menyaksikan kemurahan dan kebaikan Tuhan. Tuhan terus memberkati hamba-Mu dalam studi, pembentukan dan juga pelayanan yang ada. Setiap orang tua, keluarga, orang-orang yang mengasihi mereka dan yang mereka kasih juga diberkati oleh Tuhan. Kami juga berdoa untuk semua teman-teman yang menyaksikan acara ini, yang mungkin punya pergumulan yang sama seperti Febri, pernah punya pergumulan yang sama seperti Yusril juga. Tuhan menjamah memberkati mereka seperti Tuhan terlebih dahulu menjamah dan memberkati Yusril dan juga Febri. Terima kasih Tuhan, kami akhiri acara kami pada hari ini, dan kami berdoa banyak orang yang diberkati dan juga nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Bapa di sorga, dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, sampai ketemu di episode 9 berikutnya. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa walaupun masih muda tetap semangat bersaksi seperti acara ini, Milenial Bersaksi. Bye bye, Tuhan Yesus memberkati.